Battle Through the Heavens, Chapter 851. Bab 851, Musyawarah Rencana. Kata-kata Xiaoyan mengejutkan Xiaoli dan Suqian, tetapi wajah mereka tidak menunjukkan keterkejutan. Mereka sudah menebak sedikit alasan perjalanan Xiaoyan. Kamu juga tertarik dengan hal itu? Suqian merenung sejenak. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia perlahan berkata, temanku ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya. Xiaoyan menghela napas. Suqian dan Xiaoli kaget saat mendengar ini. Mereka segera melirik dokter peri kecil di sisinya. Mereka berdua mengerutkan kening dan berkata, bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi? Xiaoyan sedikit ragu-ragu. Matanya menyapu ke dokter peri kecil. Hanya setelah melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia secara kasar menyebutkan situasi Little Fairy Doctor. Dia secara alami tidak menyembunyikan masalah tubuh racun yang menyedihkan saat dia berbicara. Tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoli masih baik-baik saja setelah mendengar nama yang keluar dari mulut Xiaoyan. Suqian, bagaimanapun, dengan lembut menghirup udara dingin. Matanya terkejut ketika dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang sedang menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia telah mendengar tentang kondisi yang sangat langka dan khusus semacam ini. Secara alami, dia tahu betapa menakutkannya hal ini. Badan racun yang menyedihkan telah muncul di benua Doqi di masa lalu. Namun, semua orang yang memilikinya membawa bencana yang cukup besar tanpa kecuali. Ribuan kilometer kematian tanpa ada manusia atau binatang yang selamat seperti mimpi buruk yang disebarkan melalui catatan banyak buku. Tidak heran dia bisa menjadi seorang elit Dozong pada usia seperti itu. Itu karena tubuh racun yang menyedihkan. Kejutan di mata Suqian perlahan-lahan menarik diri beberapa saat kemudian saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sejak awal, dia merasa bingung dengan usia dokter peri kecil. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Dozong yang begitu muda. Jika dia hanya mengandalkan bakatnya sendiri, itu akan menjadi terlalu menakutkan. Bahkan Xiaoyan jauh lebih rendah. Tubuh racun yang menyedihkan tumbuh semakin dekat dengan waktu letusannya mengikuti peningkatan kekuatannya. Saat ini, Little Fairy Doctor memiliki waktu kurang dari 2 tahun. Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengendalikannya, tubuh racunnya akan meletus, mengulangi peristiwa tragedi bencana lainnya. Xiaoyan perlahan menjelaskan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva itu dapat membantunya? Xiaoli mengerutkan kening dan bertanya. Iya, selama saya mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya akan dapat membantunya sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan mengangguk berat saat dia menjawab. Mendengar ini, Suqian menggunakan ekspresi yang agak aneh untuk melihat Xiaoyan. Dia berkata, tubuh racun yang menyedihkan telah muncul di benua Doqi sebelumnya. Namun, semuanya akhirnya meletus dan sekarat. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Bagaimanapun, semakin kuat, semakin besar kepadatan racun di dalam tubuh seseorang. Letusannya akan lebih mengerikan. Tetua pertama, mohon istirahatlah. Selama saya mengumpulkan bahan-bahannya, saya memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan, namun, masalah terbesar saat ini adalah bagaimana mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam yang mengejarnya. Petik 2. Angka yang cukup, selama itu adalah orang dengan kekuatan tertentu, dia akan menargetkannya. Suqian menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sebelum melanjutkan. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Old Yingsan. Orang tua itu adalah ahli di daerah sudut hitam dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat dari kekuatanku. Selain itu, orang itu sangat kejam. Kembali ketika dia mengguncang wilayah sudut hitam, ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang mati oleh tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan hutang berdarah. Petik 2. Apakah penatua pertama tahu persis kekuatan dari Yingsan tua itu? Apakah dia memiliki faksi di belakangnya? Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Orang tua ini eksentrik, dan tidak suka dibatasi. Karenanya, dia kemungkinan besar akan sendirian. Namun, kekuatannya saat ini seharusnya mencapai level bintang 4 Dozong. Suqian perlahan menjawab.
Apakah dia sendiri? Xiao Yan menghela nafas lega. Terlepas dari situasinya, berurusan dengan satu orang jauh lebih santai daripada berurusan dengan seluruh faksi. Jika aku yang dulu bergandengan tangan dengan dokter peri kecil, kita seharusnya bisa mengalahkan Ying San tua. Namun, tidak sesederhana itu. Bahkan jika kita merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat yang mengikutinya? Suqian berbicara dengan suara yang dalam. Ini terutama terjadi pada Demon Flame Valley itu. Mereka telah mengirimkan cukup banyak ahli kali ini. Fang Yan adalah seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Dozong, dan dia sangat kuat. Menambahkan tetua Do Huang yang bekerja sama dengan baik, mereka seharusnya cukup untuk menunda Dozong sejenak. Mungkin Anda juga merasakannya, tetapi ada juga orang misterius berjubah abu-abu yang tidak diketahui asalnya di kelompok Demon Flame Valley. Orang itu pasti seorang elit Dozong. Petik 2. Mata Xiao Yan juga tenggelam ketika dia mendengar Suqian menyebutkan orang misterius berjubah abu-abu itu. Orang yang paling dia takuti adalah orang misterius berjubah abu-abu ini. Apakah orang ini kepala lembah dari Demon Flame Valley? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, kepala lembah-lembah api iblis saat ini sedang mundur. Selain itu, aura orang tua itu benar-benar berbeda dari orang berjubah abu-abu ini. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Suqian menggelengkan kepalanya dan menolak tebakan Xiao Yan. Di mana Demon Flame Valley menemukan ahli seperti itu untuk membantu mereka? Seorang elit Dozong. Terlepas dari seberapa rendah profil yang dia simpan, rumor pasti akan menyebar di wilayah Black Corner. Xiao Yan berbicara dengan nada ragu yang lembut. Suqian dan Xiao Li menggelengkan kepala. Yang terakhir mengerutkan kening dan berkata, orang berjubah abu-abu ini tidak pernah mengungkapkan dirinya saat kita bertarung dengan Demon Flame Valley di masa lalu. Sepertinya dia baru mulai bekerja sama dengan Demon Flame Valley baru-baru ini. Petik 2. Xiao Yan mengangguk samar. Dia segera mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, tidak peduli dari mana orang ini berasal, kali ini kita harus mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kalau tidak, begitu Ying San tua membawa benda itu ke pegunungan dalam dan hutan purba, kita akan kehilangan jejaknya. Pada saat itu, kemana kita akan pergi dan menemukan air liur transformasi tubuh bodhisattva lainnya? Petik 2. Jika Anda benar-benar ingin menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya yang dulu menyarankan agar Anda tidak menjadi orang pertama yang bertindak. Saat ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva ini adalah benda panas. Siapapun yang mendapatkannya akan mengundang mata serakah yang tak terhitung jumlahnya. Suqian perlahan berkata, burung gereja berada di belakang belalang sembah yang memburu jangkrik. Di belakang burung pipit adalah seorang pemburu. Dalam perampasan kacau seperti ini, orang yang menyerang paling awal akan berada pada posisi yang paling tidak diuntungkan. Petik 2. Penatua pertama mencoba mengatakan menunggu untuk menjadi orang terakhir yang menyerang. Xiao Yan ragu-ragu dan bertanya. Bahkan jika kita bukan yang terakhir, kita tidak bisa menjadi yang pertama. Amati situasinya dan bertindaklah ketika ada kesempatan. Mata Suqian menyipit saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan terdiam sesaat saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita akan melakukan seperti yang dikatakan penatua pertama. Tenang, ada mata-mata dari gerbang Xiao tempat tinggal Old Yingsan. Jika ada perubahan yang terjadi di kota, kami akan segera mendapatkan berita. Xiao Li tertawa, kalian semua harus istirahat di sini selama 2 hari ini. Akan ada seseorang yang akan memberitahu Anda jika ada pembaruan untuk situasinya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Mereka secara alami dapat menyelamatkan banyak masalah dengan bantuan orang-orang dari gerbang Xiao. Suasana aula menjadi lebih santai setelah mereka selesai berdiskusi tentang hal terpenting. Xiao Li meminta seorang pelayan wanita untuk menyajikan teh, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Benar, apa yang terjadi di Kekaisaran Jiama? Pesan terakhir yang saya terima adalah surat dari kakak laki-laki yang meminta bantuan. Dikatakan bahwa 3 kerajaan besar dan 3 sekte besar telah bergandengan tangan untuk menyerang aliansian. Saat itu, saya tidak dapat mengalihkan tenaga karena kami hanya bertengkar hebat dengan Demon Flame Valley. Ketika situasi kami menjadi sedikit lebih baik, Kekaisaran telah mengirimkan berita bahwa semuanya baik-baik saja. Petik 2.
Wajah Xiaoyan agak kaku saat mendengar pertanyaan Xiao Li yang tiba-tiba. Tangan halus dari dokter peri kecil di sampingnya juga samar-samar bergetar saat dia memegang cangkir tehnya. Dia menyesap teh, menunduk, dan mengungkapkan ekspresi yang tidak wajar. Semuanya baik-baik saja. Xiaoyan meletakkan cangkir tehnya dan dengan kejam menatap Zian yang sedang melengkungkan mulut kecilnya. Setelah itu, dia tertawa dan secara acak memberikan respon. Dia buru-buru berkata, "Kakak kedua, kamu harus membantu kami mengatur tempat tinggal. Kami tidak beristirahat dengan benar selama beberapa hari ini." Petik 2. Kalau begitu, kalian semua harus pergi dan istirahat malam yang nyenyak. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda jika kami menerima berita apapun besok. Petik 2. Xiao Li santai setelah mendengar semuanya baik-baik saja. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum melambai kepada seorang pelayan wanita untuk memimpin kelompok Xiaoyan ke kamar di halaman belakang. Xiaoyan melirik ekspresi dokter peri kecil di sampingnya saat dia berjalan menyusuri koridor kompleks yang tenang. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, tidak apa-apa. Anda tidak dapat disalahkan untuk masalah ini." Petik 2. Little Fairy Doctor mengangguk. Dia segera tertawa pahit. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Xiaoyan adalah kepala aliansian, tidak akan ada perang selama 1 tahun itu. Sekarang masalah itu sudah terjadi, dia hanya bisa senang karena dia tidak menyebabkan kerabat Xiaoyan mati dalam perang itu. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk berdiri di samping Xiaoyan, atau melihatnya membantunya menghabiskan waktu dan upaya untuk mengendalikan tubuh racunnya. "Baiklah, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kita bisa bicara besok." Xiaoyan tersenyum. Dia memberi saran dokter peri kecil ketika dia melihat bahwa pelayan wanita telah berhenti di luar ruangan. "Ya, kamu juga harus istirahat lebih awal." Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa itu sudah sangat terlambat. Dia berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan sebelum menggeser kakinya untuk berjalan dengan lembut ke kamar. Xiaoyan mengirim dokter peri kecil ke kamar dengan matanya sebelum menghela nafas. Dia segera melewati koridor dan dengan cepat masuk ke kamarnya sendiri. Langit malam seperti tirai hitam yang menutupi kota Kaisar Hitam. Cahaya bulan yang redup dan sejuk melewati lapisan awan dan menyebar ke bawah. Akhirnya, ia mendarat di sebuah ruangan di mana seorang pemuda berjubah hitam sedang berlatih dengan mata tertutup. Energi seperti zat berlama-lama di sekitar hidung Xiaoyan sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa penyempurnaan, itu berubah menjadi benang doki murni yang memasuki tubuhnya. Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia merasakan kegembiraan tanpa suara yang dipancarkan dari selnya setelah dipenuhi dengan kekuatan. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah benda besar berwarna hitam segera muncul di ruangan yang agak besar ini. Item berwarna hitam itu cukup besar. Itu menempati lebih dari setengah kamarnya ketika itu muncul. Sayap tulang seperti permata memantulkan cahaya redup saat cahaya lampu hangat memancar di atasnya, memberikan penampilan yang sangat aneh. Hal ini secara alami adalah mayat Magical Beast yang telah dibayar Xiaoyan dengan harga mahal untuk diperoleh dari Black Emperor Sect. Bab 852, Memisahkan Mayat. Xiaoyan tersenyum saat dia dengan cepat melihat ke arah mayat Magical Beast yang muncul di ruangan itu. Tubuhnya bergerak dan dia melompat dari tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi mayat. Matanya perlahan melihat pemandangan di depannya. Karena mayat Magical Beast ini telah mati untuk waktu yang lama, daging di seluruh tubuhnya telah mengering dan menyusut bersama. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak dapat mengidentifikasi apa itu Magical Beast dari penampilan luarnya. Namun, Xiaoyan tidak terlalu tertarik pada tubuh binatang ajaib ini. Satu-satunya minatnya adalah sayap tulang seperti giok dari Magical Beast ini karena mereka bisa membantunya memperbaiki sepasang Skybird Nine Flying Wings berkualitas tinggi. Xiaoyan menggeser kakinya, dan berhenti ketika dia berada di samping sayap tulang seperti giok, yang lebarnya 20 hingga 30 kaki. Tangannya dengan lembut mengusap tulang sayap. Perasaan dingin bisa dirasakan dari tangannya. Namun, perasaan sedingin es ini mengandung sedikit kehangatan. Sulit membayangkan mayat kering ini, yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, masih bisa mengeluarkan panas. Sayap tulang seperti giok ini agak transparan.
Oleh karena itu, Xiaoyan dapat melihat energi yang tidak biasa dengan mata telanjangnya. Tampaknya mengalir di dalam sayap tulang. Dentang, dentang. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk sayap tulang seperti giok. Ketangguhan yang ditularkan ke tangannya menyebabkan Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan puas. Matanya segera menyipit saat kekuatan spiritualnya mengikuti jarinya dan diam-diam memasuki sayap itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan dengan hati-hati melewati tulangnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskannya, sayap tulang tiba-tiba memancarkan cahaya seperti giok yang cerah. Roh Xiaoyan segera tampak seperti memasuki tornado. Kekuatan hisap yang liar dan kejam secara brutal merobek kekuatan spiritualnya menjadi tidak ada. Mata Xiaoyan yang menyipit tiba-tiba terbuka. Tangannya ditarik seolah-olah disetrum listrik. Matanya menunjukkan seutas benang ketakutan saat mereka mempelajari sayap tulang seperti giok. Beberapa kejutan melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak berharap sayap tulang menyembunyikan energi afinitas angin yang liar dan keras. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan paling terkejut adalah bahwa energi angin masih memancarkan perasaan panas yang sangat kecil. Kedua jenis pertalian yang berbeda ini terpelihara dengan sempurna di sayap-sayap ini. Situasi seperti itu benar-benar misterius. Memang layak menjadi binatang buas terkuat yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Meski telah mati selama bertahun-tahun, sayapnya masih mampu mengawetkan energi liar dan ganas tersebut. Jika ini digunakan untuk menyempurnakan Skybird 9 Flying Wings, produknya mungkin lebih besar dari yang diharapkan. Xiaoyan menjilat bibirnya. Panas membara secara bertahap muncul di matanya yang hitam pekat. Kali ini, dia mungkin benar-benar mendapatkan harta karun. Ada baiknya menghabiskan beberapa pil obat bahkan jika bagian dalam mayat Magical Beast ini hanya setumpuk daging busuk. Hanya sayap tulang ini yang bisa menyamai nilai pil obat itu. Xiaoyan dengan lembut mengusap tangannya. Matanya sekali lagi melirik mayat Magical Beast yang besar ini. Tangannya bergetar dan pedang panjang yang tajam muncul. Lapisan api hijau giok diam-diam merembes keluar. Itu bertahan di sekitar bilahnya. Suhu panas menyebabkan pedang panjang baja ini mengeluarkan sedikit asap putih. Ci. Xiaoyan memposisikan pedang panjang sebelum dia dengan keras menusuknya ke tempat di mana sayap tulang seperti giok terhubung ke mayat. Resistensi yang diharapkan tidak muncul. Kulit di permukaan Magical Beast kering seperti kembang tahu saat pedang panjang menembusnya. Xiaoyan menghela nafas kecewa saat merasakan ini. Tampaknya kulit binatang ajaib ini kehilangan ketangguhannya karena busuk selama bertahun-tahun. Niatnya untuk menggunakannya untuk membuat armor Hide hanya bisa diabaikan. Ci. Xiaoyan dengan erat mencengkeram gagang pedang di tangannya saat dia mengayunkan pedang panjang untuk perlahan memotong kulit di bagian bawah sayap tulang. Setelah kulit di permukaan dipotong, daging putih yang tidak biasa terlihat di bawahnya. Namun, tidak sedikit pun darah yang keluar. Meskipun Xiaoyan merasa agak terkejut bahwa daging Magical Beast ini dipertahankan selama bertahun-tahun tanpa membusuk, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kecewa setelah mempelajarinya secara mendetail. Tidak ada sedikit pun energi yang tercampur dalam daging ini. Sepertinya satu-satunya alasan dia bisa bertahan begitu lama adalah karena ditutupi oleh kulit. Pedang Xiaoyan dengan hati-hati membuat 2 lubang besar di mayat Magical Beast yang dikeringkan ini. Setelah itu, dia mengeluarkan sayap tulang seperti giok, dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Sayap tulang seperti giok, yang telah meninggalkan tubuh Magical Beast, tidak menunjukkan tanda-tanda meredup. Ini menyebabkan Xiaoyan menghela nafas lega. Dia agak khawatir bahwa benda ini akan berubah menjadi tumpukan hal-hal yang tidak berguna saat mereka meninggalkan tubuh. Melihat mereka sekarang, kekhawatirannya tidak perlu. Xiaoyan menjulurkan kepalanya ke salah satu dari 2 lubang besar setelah melepaskan sayap tulang. Bau asam yang menyebabkan seseorang merasa pusing keluar darinya, mencekiknya sampai dia segera berhenti bernapas. Xiaoyan mundur. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan berkata, "Saya tidak percaya bahwa tubuh sebesar itu tidak dapat menahan apapun." Bilah pedang diayunkan setelah suaranya terdengar. Itu dipotong dengan beberapa busur cahaya, dan dengan cepat meninggalkan lebih dari selusin bekas luka pedang. Bekas luka pedang tipis seperti kawat perlahan melengkung sebelum meluas dengan cepat. Beberapa kedipan kemudian, mereka pecah seperti celah. Mayat Magical Beast tampaknya telah terbelah menjadi beberapa bagian saat runtuh.
Daging padat dan putih terungkap. Orang besar ini dikeluarkan isi perutnya oleh Xiaoyan. Bau asam yang kental merembes keluar setelah mayat Magical Beast yang dikeringkan ini dibuka oleh Xiaoyan. Akhirnya, itu menggulung dan mengeluarkan suara cici saat bertemu dengan langit-langit. Langit-langit segera terkorosi di depan mata Xiaoyan yang tertegun. Sebuah lubang besar terbentuk. Jika seseorang berdiri di bawahnya, dia akan dapat melihat bulan sabit tergantung di langit malam. Xiaoyan mendecakkan lidahnya, dan mengagumi pemandangan itu setelah bau asam benar-benar tersebar. Dia dengan hati-hati berdiri di samping mayat Magical Beast yang dibelah. Tatapannya menyapu sebelum kekecewaan muncul di matanya. Orang bisa melihat bahwa bagian dalam mayat Magical Beast ini hanya diisi dengan daging putih yang padat. Tidak ada tulang yang tersisa, apalagi organ dalam. Jangan bilang kalau mereka terkorosi oleh gas asam itu. Tapi mengapa daging ini tidak terkorosi? Xiaoyan mengerutkan alisnya dan bergumam dengan ragu. Namun, dia masih belum menjawab beberapa saat kemudian. Sialan, bahkan jika gas asam mampu merusak tulang dan organnya, bagaimana dengan Monster Core? Itu adalah tempat di mana energi Magical Beast menggumpal. Tidak mungkin itu juga terkorosi oleh gas asam, kan? Xiaoyan mengerutkan kening. Tangannya terus menggenggam pedang panjang saat dia secara acak memotong daging putih yang padat itu lebih dari 10 kali. Ini terutama terjadi di kepala Magical Beast. Namun, hanya warna putih mengejutkan yang tersisa di tempat dagingnya terbelah. Kepala itu benar-benar kosong tanpa sedikit pun darah atau organ, apalagi Monster Core. Apakah makhluk besar ini hanya memiliki sayap tulang ini? Xiaoyan sekali lagi memotong beberapa potong daging. Namun, itu sia-sia. Dia hanya bisa tanpa daya meninggalkan pedang panjang dan dengan lembut mengutuk. Lupakan saja. Dengan sayap tulang ini, saya dapat dianggap telah mendapatkan kembali apa yang saya habiskan. Jika tidak ada yang lain, biarlah. Xiaoyan tertekan sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia berencana untuk menyimpan mayat Magical Beast yang telah dibedahnya, suara lembut dan jelas tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Kamu benar-benar melakukan tindakan menjijikkan di malam hari. Xiaoyan kaget saat mendengar suara yang akrab ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Ziyan sedang mengguncang dua kaki kecil seputih salju di atap tempat gas asam telah membuatnya terkikis. Dia meringkuk mulutnya dan menatapnya. Kenapa kamu tidak tidur larut malam? Apa yang kamu lakukan berlari ke atap kamarku? Xiaoyan duduk di kursi dan tertawa saat dia memutar matanya ke arah Ziyan. Awalnya, saya bermaksud untuk tidur tetapi akhirnya mengendus bau yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Setelah itu, saya bangun dan mencari sumber baunya. Ziyan dengan lembut melompat ke kamar. Dia menggunakan kakinya untuk menendang mayat Magical Beast misterius yang telah dikeluarkan isi perutnya. Dia berkata, jadi itu berasal dari benda ini. Xiaoyan dengan malas bersandar di kursi ini. Dia tertawa, jika kamu tertarik, kamu bisa mengambilnya saja. Saya tidak tahu apakah daging yang sudah ada di dalamnya selama bertahun-tahun masih bisa dimakan. Petik 2. Ziyan, yang punggungnya menghadap Xiaoyan, mengabaikan godaannya. Sepasang mata seperti permata perlahan menyapu Magical Beast saat cahaya ungu samar perlahan melayang di atasnya. Saat cahaya ungu melayang, Ziyan tiba-tiba mengambil pedang panjang di tanah sebelum memotong 10 paku putih dari cakar Magical Beast di depan tatapan tertegun Xiaoyan. Dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak akan benar-benar menginginkan hal-hal ini, bukan? Xiaoyan mengeluh tanpa daya setelah merasa tertegun dengan apa yang dia lakukan. Dia dengan santai menarik kuku sepanjang setengah jari dan dengan lembut menekannya. Yang terakhir runtuh seperti lumpur lunak. Itu sudah kehilangan semua kekerasannya. Ziyan agak bersemangat menghadapi kurangnya minat Xiaoyan. Dia mendesak, Anda harus membantu dengan mengeluarkan api surgawi Anda untuk membakar benda-benda ini. Xiaoyan langsung kaget saat mendengar ini. Dia baru saja akan bertanya lebih banyak ketika dia melihat sikap Ziyan yang sangat cemas. Tanpa mengatakan hal yang tidak perlu, dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di jarinya. Setelah itu melilit kuku putih pucat dari cakar. Sebuah adegan yang menyebabkan Xiaoyan terkejut perlahan muncul saat api surgawi menari.
Orang bisa melihat paku lembut seperti lumpur putih pucat itu tidak langsung berubah menjadi abu di bawah pemanggangan Glazed Lotus Heart Flame. Sebaliknya, itu secara bertahap menyusut dengan kecepatan yang sangat lambat. Setelah ukurannya mengecil, warna putih pucat itu perlahan menghilang. Warna hijau merah menggantikannya. Tepi tajam kuku mengungkapkan kilatan dingin di tengah api surgawi, yang bahkan menyebabkan Xiaoyan merasa kedinginan. Pembakaran berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum kuku putih pucat berubah menjadi duri merah hijau seukuran buku jari. Hijau dan merah bercampur bersama tampak seperti penggabungan angin dan api saat itu memancarkan panas menderu. Bahkan Xiaoyan tercengang saat melihat pemandangan misterius ini. Siapa sangka bahwa benda ini akan berubah menjadi ini setelah dimasak oleh api surgawi. Mungkinkah ini esensi yang tersembunyi di bawah tubuh? Dengan kata lain, apakah mayat Magical Beast misterius ini tidak berguna seperti yang dia bayangkan? Bab 853, Darah Hijau Merah. Kamu tahu apa yang berharga dari mayat kering ini, kan? Panas di mata Xiaoyan perlahan ditarik saat dia tiba-tiba menatap Ziyan di samping meja. Dia berbicara dengan cara yang agak kuat. Jika bukan karena dorongan gadis ini, kemungkinan besar dia tidak akan pernah mengetahui bahwa cakar ini akan mengungkapkan pemandangan misterius setelah dipanggang oleh api surgawi. Sungguh lonjakan tulang yang tajam. Ketajaman benda ini menyebabkan Xiaoyan dengan lembut menghirup udara sejuk. Hampir seketika, tatapan yang biasa dia lihat pada Ziyan menjadi sangat bersemangat. Karena gadis ini tahu metode untuk menyelesaikan rahasia cakar ini, sepertinya dia juga mengetahui hal-hal lain, bukan? Ziyan hanya mengangkat dagunya yang indah dengan sikap bangga di hadapan tatapan Xiaoyan. Dia berkata, kamu harus membantu nona muda ini memperbaiki 10 bagian ini dan membantuku menggunakannya untuk membuat sarung tangan. Hihi, ini akan menjadi senjataku di masa depan. Petik 2. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya untuk mempelajari paku tulang tajam di tangannya. Saat dia berpikir untuk disambar oleh benda kecil ini, dia tanpa sadar mulai menggigil. Jika benda ini bekerja sama dengan kekuatan menakutkan Ziyan dalam memberikan pukulan, kemungkinan bahkan seorang ahli Do Huang akan menderita pukulan serius bahkan jika dia tidak mati. Dalam kegelisahannya untuk mengetahui tentang rahasia Magical Beast yang misterius ini, Xiaoyan tidak dapat diganggu untuk mencari kesalahan pada anak kecil yang terbawa suasana ini. Dia dengan hati-hati meletakkan paku tulang di tangannya ke bawah sebelum mengambil 9 kuku putih pucat yang tersisa. Api hijau giok melengkung dan naik saat paku-paku ini dilemparkan dengan lemparan acak. 9 kuku putih pucat sekali lagi mengungkapkan perubahan serupa mengikuti panas dari Glazed Lotus Heart Flame. Warna putih pucat perlahan menghilang saat warna hijau merah yang tidak biasa menggantikannya. Mereka juga menyusut ukurannya. Pemanggangan berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum api hijau giok yang tergantung di depannya perlahan menghilang. 9 paku tulang hijau merah di dalamnya juga jatuh. Segera, Xiaoyan melambaikan tangannya, dan mereka dibungkus oleh angin lembut saat mereka mendarat dengan lembut di sisa meja. Ekspresi kejutan di mata Xiaoyan menjadi jauh lebih pucat setelah 10 paku tulang ini dipanggang. Dia menghembuskan napas dan menyeka keringat dingin di dahinya. Ziyan di sisinya dengan senang hati meraih 10 paku tulang hijau merah. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantongnya sebelum tersenyum pada Xiaoyan. Bagaimana Anda tahu bahwa cakar akan berubah menjadi seperti ini setelah dipanggang oleh api surgawi? Xiaoyan melirik Ziyan. Dia mengajukan pertanyaan dengan agak ragu. Memikirkan kembali sikap Ziyan sebelumnya, jelas bahwa dia sudah tahu bahwa hal-hal ini berguna baginya. Kalau tidak, dia tidak akan secara khusus menggali apa yang tampaknya kuku seperti tulang putih pucat yang tidak berguna. Saya juga tidak yakin. Bagaimanapun, saya hanya merasa bahwa hal-hal itu akan berguna bagi saya, jadi saya mengekstraknya. Ziyan merajut alisnya yang halus, dan menjawab dengan nada tidak pasti di hadapan pertanyaan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Kerutannya semakin dalam. Memalingkan kepalanya sedikit, dia mengalihkan pandangannya ke mayat Magical Beast misterius yang telah dikeluarkan isi perutnya. Dia bergumam, jangan bilang kalau kamu benar-benar berhubungan dengan hal ini. Sayangnya, makhluk ini sudah mati terlalu lama. Seseorang tidak bisa lagi melihat bentuknya.
Jika tidak, kita mungkin bisa menebak sesuatu berdasarkan penampilannya. Petik 2. Bagaimanapun, itu tidak akan menjadi spesies yang sama denganku. Selain itu, saya merasa sangat tidak nyaman karenanya. Aku bahkan merasa sangat gembira saat melihatnya telah dipisahkan olehmu. Zian meringkuk bibirnya saat dia menjawab. Riang, jangan bilang padaku bahwa bentuk asli Magical Beast ini adalah musuh spesiesmu. Xiaoyan tercengang saat dia bertanya. Saya tidak punya ide, saya bahkan tidak menyadari jenis Magical Beast saya. Siapa peduli apa itu? Zian mengerutkan alisnya dan menjawab. Lupakan saja, jangan repot-repot tentang apa itu sebenarnya. Nak, selanjutnya, kamu harus memberitahuku bagaimana menangani mayat kering ini kan? Xiaoyan mengubah topik dan tersenyum. Dia berbicara setelah melihat bahwa Zian tidak mau membicarakannya. Bakar itu, bakar daging jelek itu. Secara alami akan ada sesuatu yang Anda inginkan. Zian melambaikan tangannya, dan menanggapi dengan cara yang sederhana. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia segera berhenti berbicara omong kosong saat dia melingkarkan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan menarik sepotong besar daging putih padat di depannya. Dia segera membuka mulutnya dan memuntahkan api hijau giok. Itu menyembur keluar dari mulutnya dan membungkus sekumpulan daging itu. Gelombang suhu tinggi yang menakutkan menyebar setelah bersentuhan dengan daging. Akhirnya, mereka semua memasuki potongan daging itu. Daging putih yang pekat berulang kali mengeluarkan suara cici saat suhu tinggi menjalarinya. Ukurannya juga berulang kali menyusut di bawah nyala api. Pembakaran ini berlangsung sekitar 5 menit atau lebih sebelum daging seukuran meja berubah menjadi seukuran kepala. Warna putihnya juga telah menghilang. Warna hijau merah perlahan melonjak ke atasnya. Warna hijau merah seperti ini menjadi semakin pekat karena nyala api yang terbakar dengan intensitas yang lebih besar. Pada akhirnya, itu benar-benar diaglomerasi bersama. Aglomerasi ini berubah menjadi setetes darah hijau merah di depan mata gembira Xiaoyan. Itu merembes keluar dari daging, melewati nyala api untuk menetes. Mata Xiaoyan tajam dan tangannya gesit saat dia dengan cepat mengeluarkan botol giok bermutu tinggi dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkap tetesan darah hijau merah di dalamnya. Xiaoyan menghela nafas lega hanya setelah mendapatkan setetes darah itu. Dia mengangkat kepalanya dan melirik api hijau giok yang menyala. Setelah setetes darah hijau merah ini jatuh, dagingnya menghilang menjadi ketiadaan dalam nyala api. Bahkan tidak ada satupun abu tertinggal. Dengan jentikan lembut jari Xiaoyan, nyala hijau giok di depannya perlahan menghilang. Dia menunduk untuk melirik botol giok di tangannya. Hidungnya dengan lembut mengendus mulut botol. Energi liar dan kekerasan yang kaya, yang menyebabkan dia merasa terkejut, mengikuti lubang hidungnya dan memasuki tubuhnya. Xiaoyan yang terkejut buru-buru menggunakan dokinya untuk menekannya. Dia terus sibuk untuk beberapa saat sebelum dia menyelesaikan energi liar dan kekerasan itu dengan api surgawi. Setelah benih liar dan kekerasan dalam energi murni itu dibubarkan oleh kekuatan pemurnian api surgawi, energi yang sangat kuat itu mulai beredar. Ini diam-diam menyebar ke tungkai dan tulang Xiaoyan. Hamburan energi ini menyebabkan hati Xiaoyan dikejutkan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan fisik yang terkandung di dalam otot-otot di kulitnya tampaknya sedikit meningkat secara diam-diam. Meskipun peningkatan ini sangat kecil, itu masih dirasakan dengan jelas oleh Xiaoyan. Darah ini sebenarnya memiliki efek khusus untuk memperkuat kekuatan fisik seseorang. Xiaoyan pulih, dan menatap botol giok di tangannya. Panas perlahan melonjak ke matanya. Biasanya, kekuatan fisik seseorang hanya dapat mengandalkan bakat dan usaha seseorang. Tak disangka darah hijau merah misterius ini akan memiliki efek misterius. Xiaoyan menghirup udara sejuk. Hatinya sekali lagi merasa dikejutkan oleh mayat Magical Beast yang misterius. Dia langsung tertawa saat dia tiba-tiba menyedot dengan tangannya. Sepotong besar daging ditarik dan Glazed Lotus Heart Flame dipanggil sekali lagi. Setelah secara pribadi merasakan keindahan darah hijau merah misterius ini, Xiaoyan tentu saja tidak akan berpikir bahwa mayat ini hanyalah tumpukan daging busuk yang sama sekali tidak berguna. Selama 1 jam berikutnya, dia menghabiskan banyak upaya untuk membakar tumpukan daging putih pucat itu dengan Glazed Lotus Core Flame. Xiaoyan telah memperoleh lebih banyak darah hijau merah melalui pembakaran ini.
Namun, satu-satunya hal yang menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas adalah dia hanya berhasil memurnikan 5 tetes darah hijau merah bahkan setelah membakar setengah ruangan daging. Xiao Yan mempelajari botol giok dengan 5 tetes darah hijau merah. Mereka tidak bergabung bersama meski disimpan di tempat yang sama. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan lambaian tangannya, dia membuat glazed Lotus Heart Flame di depannya menghilang. Dia membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia memasukkan botol giok ke cincin penyimpanannya. Tidak disangka bahwa Magical Beast Corpse ini, yang dianggap tidak berharga oleh Sekte Kaisar Hitam, akan benar-benar berubah menjadi benda seperti itu di tangannya. Dari cara Xiao Yan melihatnya, nilai 5 tetes darah hijau merah ini pasti tidak kurang dari sayap tulang seperti giok. Dari perspektif tertentu, mereka bahkan mungkin lebih besar dari yang terakhir. Darah cair ini mengandung energi yang sangat liar dan keras. Dari cara bagian dalam tubuh Xiao Yan bergejolak setelah dia menghirup satu nafas sebelumnya, seseorang tidak bisa sembarangan mengkonsumsi benda ini. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan seseorang berakhir dengan akhir yang menyedihkan karena tubuh seseorang meledak. Namun, ini tidak dianggap sebagai sudut pandang yang sulit dari sudut pandang Xiao Yan. Dia adalah seorang alkemis dan pernah mengalami benih liar dan kejam dalam energi murni sebelumnya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa menyerap semua tetes darah. Pada saat itu, seberapa tinggi kekuatan fisik tubuhnya akan melambung? Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menyia-nyiakan 5 pil obat kali ini. Jika orang tua Mo Tianxing itu tahu bahwa Xiao Yan telah mendapatkan manfaat yang begitu besar dari mayat yang dikeringkan ini, kemungkinan besar dia akan sangat marah sehingga dia akan muntah darah di tempat. Hal ini adalah sesuatu yang telah dipelajari oleh Sekte Kaisar Hitam mereka berkali-kali. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa selain sayap tulangnya yang seperti giok yang luar biasa. Namun, hal-hal inilah yang mereka pikir tidak ada nilainya, yang memungkinkan Xiao Yan mendapatkan tawaran besar tanpa alasan. Xiao Yan perlahan pulih dari kegembiraannya. Tatapannya sekali lagi menyapu sisa kepala keriput dan kulit yang sangat besar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya. Sampai saat ini, hal yang paling berharga, Monster Core, belum muncul. Biasanya, Monster Core yang telah menggabungkan semua energi Magical Beast tidak akan hilang begitu saja. Dengan kata lain, baik kepala yang keriput atau kulit yang tersisa harus menyembunyikan inti monster yang penting. Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dia berpikir tentang bagaimana inti monster dari binatang buas, yang akan menerobos ke peringkat ke-8, akan mendarat di tangannya. Seluruh tubuhnya terasa panas. Bab 854, Inti Monster peringkat 7. Mata Xiao Yan memanas saat dia melihat ke atas kulit busuk Magical Beast yang sangat besar dan kepalanya yang keriput. Meskipun benda ini tampak tidak berbeda dari tumpukan sampah, Xiao Yan sudah tahu dari penyempurnaannya sebelumnya bahwa mayat Magical Beast misterius ini berbeda dari Magical Beast biasa. Semua hartanya disembunyikan di tempat-tempat di mana orang biasa akan kesulitan menemukannya kecuali mereka menggunakan metode yang tidak biasa. Kulit yang sangat besar itu mulai menyusut perlahan di bawah nyala api hijau giok. Namun, Monster Core yang diharapkan tidak muncul. Xiao Yan perlahan mengerutkan kening saat melihat ini. Setelah dihanguskan oleh api surgawi, kulit binatang ajaib ini mulai menunjukkan sesuatu yang sedikit berbeda. Meskipun bentuk lemah yang terakhir, itu sebenarnya mampu bertahan selama ini di atas api surgawi tanpa berubah menjadi abu. Satu-satunya transformasi adalah seperti kulit ular yang mengeriting. Dengan aliran waktu, kulit Magical Beast yang awalnya besar telah menyusut seperti gambar bergulir. Namun, Monster Core yang diantisipasi Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculan. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa metode ini sepertinya sedikit salah. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan salah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menoleh untuk menatap Xian. Dia hanya melihat bahwa melihat yang terakhir itu dengan sombong menatap tubuhnya yang dipenuhi keringat. Gadis kecil, jika kamu terus menonton pertunjukan, kembalikan padaku 10 paku tulang itu. Xiao Yan memutar matanya dan berbicara dengan kejam. Xian meringkuk mulut kecilnya saat menghadapi ancaman Xiao Yan. Dia dengan malas berkata, bodoh, energi dari Monster Core memang tersembunyi di dalam kulit Magical Beast.
Namun, jika Anda secara brutal menggunakan api surgawi untuk memanggangnya, yang akan Anda lakukan hanyalah menyebabkan energi di dalamnya menguap secara bertahap. Pada akhirnya, hal ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Petik 2. Tangan Xiaoyan segera bergetar saat mendengar ini. Api hijau giok yang menyebar langsung menghilang. Dia dengan marah berteriak, "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu hanya bertindak tanpa bertanya padaku. Namun kamu berani marah padaku sekarang." Zian merentangkan tangan kecilnya dan menjawab dengan keluhan besar yang dia rasakan. Xiaoyan sangat marah dengan gadis ini sampai dia memutar matanya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghirup nafas dan berkata dengan senyum pahit, "Kakek kecil, tolong berhenti bermain denganku. Cepat dan beritahu aku apa yang harus dilakukan." Petik 2. Zian mendorong bibir kecilnya keluar dan mendengus dengan sangat enggan, "Gunakan setetes darah hijau merah pada kulit kering. Setelah itu, gunakan Heavenly Flame untuk memanggangnya. Dengan begitu, Monster Core bisa dipaksa keluar." Petik 2. "Apakah Anda yakin?" Xiaoyan mulai ragu sedikit. Dia dengan hati-hati menanyainya ketika dia mendengar bahwa dia perlu menggunakan darah hijau merah yang langka. "Kamu bisa melupakannya jika kamu tidak percaya padaku." Zian sangat tidak senang dengan keraguan Xiaoyan. Dia menepuk bibirnya dan berkata, "Kamu bisa memanggangnya sendiri. Saya akan melihat kemana Anda pergi menangis setelah menghancurkan semua energi yang tersembunyi di dalamnya." Petik 2. Xiaoyan mengatupkan giginya dan segera berkata, "Lupakan. Aku akan mempercayaimu sekali ini." Tangan Xiaoyan membalik setelah suaranya terdengar. Botol giok dari sebelumnya muncul di tangannya. Dia meringkuk jarinya dan setetes darah hijau merah terbang keluar. Akhirnya, itu melayang di depan Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar merasakan sakit saat dia menatap setetes darah hijau merah ini yang mengandung energi liar dan kekerasan yang mengejutkan. Dia hanya mendapatkan 5 tetes setelah memurnikan semua daging Magical Beast. Pada akhirnya, dia harus menggunakan 1 tetes saja saat ini. Jika bukan karena Monster Core itu, dia tidak akan menghabiskan kemewahan seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Xiaoyan menahan rasa sakit dan menjentikkan jarinya. Darah hijau merah terbang sebelum mendarat di kulit Magical Beast yang melingkar bersama. Darah hijau merah baru saja mendarat di kulit kering ketika dengan cepat masuk ke dalamnya. Kulit kering, yang mengandung warna putih keabu-abuan, tampaknya mengalami rangsangan kuat saat mulai bergoyang seperti ular. Warna hijau merah dengan cepat menyebar dari tempat darah mendarat. Warna hijau merah ini menyebar dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kulit kering itu benar-benar berubah. Warna putih keabu-abuan telah diganti dengan warna hijau merah yang tidak biasa. Itu benar-benar berbeda dari dirinya yang sebelumnya. Terlebih lagi, kulit kering yang benar-benar sunyi memancarkan riak energi yang mengejutkan sementara warna hijau merah menyebar. Sukacita muncul di mata Xiaoyan saat melihat transformasi ini. Cara ini memang efektif. "Mengapa kamu tidak menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya? Apakah Anda ingin menunggu energi menyebar?" Zian mendengus dingin. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Nyala api segera bergerak dengan pikirannya, dan nyala hijau giok sekali lagi mondar-mandir. Itu segera melilit kulit kering yang telah berubah warna. Setelah pembakaran kali ini, situasi yang mirip dengan pemandangan sebelumnya berhenti muncul. Sebagai gantinya, kulit Magical Beast hijau merah mulai perlahan memancarkan benang kabut hijau merah saat meleleh di bawah suhu tinggi api surgawi. Xiaoyan merasakan riak energi yang menakutkan melalui kabut ini. Joy melintas di mata Xiaoyan saat dia mengamati adegan ini. Dia dengan cepat meningkatkan suhu api surgawi. Kabut hijau merah yang merembes keluar dari kulit Magical Beast mulai menjadi lebih padat setelah pembakaran api hijau giok yang intens. Pada akhirnya, itu hampir meresap ke udara di dalam ruangan. Riak energi megah mulai tumbuh lebih kuat mengikuti peningkatan kepadatan kabut hijau merah. Pada akhirnya, kabut hijau merah bertahan di dalam ruangan seperti awan. Itu memancarkan tekanan energi yang menakutkan yang menyebabkan ekspresi Xiaoyan dan Zian berubah. Tekanan energi yang menakutkan. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia melihat awan hijau merah di udara. Dia menarik Zian ke belakangnya dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. The Glazed Lotus Heart Flame yang melilit kulit Magical Beast menjadi semakin panas dan liar.
Semakin banyak kabut energi hijau merah merembes dari kulit Magical Beast saat Glazed Lotus Heart Flame menyala. Kabut energi berkumpul tanpa hamburan. Itu berlama-lama di udara di atas ruangan. Semacam raungan yang sangat rendah dan dalam terdengar samar dari dalamnya. Darah di tubuh Xiaoyan tanpa sadar mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih saat raungan terdengar. Itu mengejutkannya sampai pada titik di mana dia buru-buru mengedarkan dokinya untuk menekan agitasi ini. Gerakan energi tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiaoyan setelah dia baru saja menekan agitasi di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba berbalik hanya untuk melihat bahwa tubuh Ziyan telah mendapatkan lapisan cahaya ungu. Di bawah lapisan cahaya ungu yang aneh ini, bahkan Xiaoyan bisa merasakan sedikit aura berbahaya. Selain itu, pupilnya yang seperti permata juga menyembunyikan kilatan ungu. Tatapannya membawa benang dari sifat liarnya saat dia menatap dengan saksama pada gugusan awan hijau merah di udara. Sepertinya dia menghadapi musuh besar di awan. Ziyan! Xiaoyan buru-buru berteriak saat melihat situasi yang tidak biasa ini. Teriakan yang berisi doki meledakkan telinga Ziyan, mengguncangnya sampai dia bangun. Dengan pulihnya kesadaran Ziyan, cahaya ungu yang bertahan di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Dia melirik Xiaoyan dengan mata bingung sebelum bergumam, "Apa itu?" Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah serius saat melihat sikapnya yang tersesat. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa mayat Magical Beast yang misterius ini jelas bukan hal yang biasa. Selain itu, mungkin ada hubungannya dengan bentuk sebenarnya Ziyan. Binatang ajaib macam apa ini? Meski telah mati selama bertahun-tahun, energi dan tekanan menakutkan seperti itu masih ada. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Ci! Sedikit suara cici tiba-tiba terdengar di ruangan saat pikiran ini melintas di benak Xiaoyan. Matanya beralih ke suara itu. Dia melihat ke hanya untuk melihat bahwa kulit kering Magical Beast, dibakar oleh api surgawi, telah benar-benar berubah menjadi abu. Mereka tersebar di udara, membentuk lapisan tipis abu-abu yang menutupi tanah. Mengikuti lenyapnya kulit Magical Beast, benang terakhir dari kabut hijau merah perlahan melayang ke awan hijau merah tebal itu. Benang kabut hijau merah ini baru saja memasuki awan hijau merah ketika awan merah hijau mulai bergelombang. Orang bisa melihat pusaran kecil muncul di tengah awan. Awan itu juga mengikuti rotasinya saat perlahan mulai berputar. Benang-benang energi yang agung, liar, dan keras mulai memasuki pusaran di tengah saat awan berputar. Setelah energi masuk, ukuran awan hijau merah mulai menyusut perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xiaoyan tidak merasakan terlalu banyak kegembiraan saat mengamati perubahan ini. Sebaliknya, ekspresinya serius saat dia menarik Ziyan mundur 2 langkah. Doki di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat, siap untuk menghadapi skenario mendadak. Namun, masalah merepotkan yang diharapkan Xiaoyan tidak muncul. Kecepatan rotasi pusaran mulai bertambah cepat. Benang terakhir dari awan hijau merah terserap ke dalam pusaran itu. Pusaran tiba-tiba berhenti setelah lapisan terakhir dari awan hijau merah menghilang. Segera, cahaya hijau merah yang menyilaukan muncul dari dalamnya. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya saat melihat perubahan mendadak ini. Lapisan api hijau giok muncul di depannya. Dia menyipitkan matanya, dan memperhatikan tempat di mana cahaya yang kuat dipancarkan. Letusan cahaya intens hanya berlangsung sesaat sebelum perlahan menghilang. Mata Xiaoyan secara bertahap terbuka mengikuti hamburan benang terakhir cahaya, hanya untuk tatapannya tiba-tiba menegang. Tubuh kristal berwarna hijau merah yang agak tidak rata digantung di udara tanpa dukungan di depan mata Xiaoyan. Cahaya hijau merah samar dipancarkan saat berputar perlahan. Hanya energi cahaya yang meluap darinya menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan beberapa tanda distorsi. Xiaoyan menatap tubuh kristal ini yang jelas mengandung energi yang sangat menakutkan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan panas yang mengejutkan keluar dari matanya. Apakah ini monster core-nya?